Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati dari Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan memaparkan paper saya yang berjudul Penggunaan LMS Google Classroom pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel kelas 7. Yang pertama, abstrak. Untuk mendukung tujuan pendidikan dan mempermudah proses pembelajaran, diperlukan sebuah media, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penggunaan LMS Google Classroom pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel kelas 7. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif pada pelaksanaan LMS menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Dilihat dari hasil N-gain score yaitu 0,664 berada pada kriteria tingkat N-gain sedang. Sedangkan hasil persentase N-gain score yaitu 66,4 berada pada kategori tafsiran efektivitas N-gain cukup efektif. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi revolusi industri yang dijuluki era 4.0 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi dunia pendidikan. Pada pembelajaran daring, media yang digunakan sebagai penunjang pembelajaran beralih menggunakan aplikasi online yang dapat digunakan untuk mempermudah selama kegiatan belajar daring berlangsung. Pembelajaran daring atau e-learning dengan memanfaatkan web untuk mengaksesnya menjadi salah satu sarana belajar yang dikenal dengan Learning Management System atau disingkat dengan LMS. Salah satu LMS yang berkembang adalah Google Classroom. Kelas Google adalah platform pembelajaran hibrid yang dikembangkan Google untuk sekolah dengan tujuan merampingkan pembuatan distribusi dan penugasan tugas dengan cara yang sepenuhnya tanpa kertas. Sebagai seorang guru, tentu memiliki kemampuan dalam mengelola kelas. Maka dari itu, guru harus menarik minat peserta didik dengan segala kemampuannya yang dimiliki. Google Classroom sendiri merupakan salah satu jenis LMS yang mudah untuk digunakan baik oleh pendidik maupun mahasiswa. Google Classroom merupakan salah satu produk Google yang dikembangkan khusus dalam membantu menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan berbasis teknologi. Sehingga Google Classroom dapat digunakan dalam pembelajaran, salah satunya untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi peserta didik dalam pembelajaran matematika. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari kehidupan yang semakin pesat peningkatan perkembangannya. Maka dari itu, belajar matematika sangatlah penting untuk dipelajari, mulai dari pendidikan dasar untuk membekali mereka dalam berpikir logis, kritis, dan sistematis. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penggunaan LMS Google Classroom pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel kelas 7. C. Tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan LMS Google Classroom pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel kelas 7. D. Kajian pustaka. LMS merupakan singkatan dari Learning Management System yang merupakan suatu sistem manajemen pembelajaran yang bersifat digital. LMS dirancang untuk membantu siswa maupun mahasiswa dalam memperoleh sumber informasi belajar dengan mudah. Google Classroom platform ini merupakan platform yang dirancang secara gratis untuk digunakan baik oleh siswa, mahasiswa, guru maupun dosen.
yang dapat digunakan untuk mengunggah file materi perkuliahan, baik digunakan dalam pembelajaran secara tatap muka maupun digunakan dalam pembelajaran daring. Platform ini memiliki ruang penyimpanan yang terintegrasi dengan produk Google lainnya. Bentuk soal cerita dalam penelitian ini berbentuk soal matematika uraian yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan dapat diselesaikan dengan menggunakan kalimat matematika, dan soal cerita yang diberikan pada peserta didik pada penelitian ini terkait materi, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel merupakan materi yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel merupakan bagian materi yang disajikan pada kelas 7 sekolah menengah pertama. Materi ini dianggap sebagai materi yang penting untuk dikuasai sehingga dapat menjadi tolak ukur terhadap hasil belajar pada materi yang lainnya. Selanjutnya, literasi numerasi adalah kemampuan seseorang dalam memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam aspek matematika. Kerangka teoritik. Kerangka teoritik merupakan alur penelitian ini. Yang pertama, yaitu kita menganalisis kebutuhan, yaitu analisis silabus. Kemudian merancang dan mendesain kelas di dalam Google Classroom. Selanjutnya, kita memvalidasi media yang digunakan di dalam kelas Google Classroom. Divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Kemudian, menggunakan dan melaksanakan kelas di dalam Google Classroom. Setelah itu, mendapatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, yaitu metode penelitian. Paradigma dalam penelitian ini yaitu X penggunaan Google Classroom dan Y hasil belajar siswa. B. Pendekatan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif pada pelaksanaan LMS menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana problem based learning juga merupakan sebuah model pembelajaran yang merubah paradigma belajar dari berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. C. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu non-test dan test. Teknik pengumpulan data non-test menggunakan lembar validasi ahli media, lembar validasi ahli materi. Sedangkan pengumpulan data tes menggunakan soal uraian untuk menguji keefektifan penggunaan LMS Google Classroom pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kevalidan dan analisis keefektifan. Yang pertama, mengukur kevalidan ahli media dan ahli materi. Untuk mengukur keefektifan, maka data yang diperoleh dari pretest dan posttest akan dianalisis menggunakan kriteria tingkat N-GAN. 3. Hasil dan pembahasan. Ada pada kategori sangat valid, sehingga dapat disimpulkan media dapat digunakan. Sedangkan hasil efektivitas berada pada kategori tafsiran efektivitas N-GAN cukup efektif. Yang keempat, kesimpulan. Penggunaan LMS berupa Google Classroom pada 10 siswa kelas 7 di sekolah UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi dapat disimpulkan bahwa penggunaan LMS berupa Google Classroom cukup efektif. Dilihat dari hasil presentasi N-GAN score yaitu 66,4 pada kategori tafsiran efektivitas N-GAN. Adapun referensi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.